Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Sallallahu wasallamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uji korelasi kendal tahu di mata kuliah statistik pendidikan. Untuk itu kita langsung saja untuk mempercepat pembahasan pada kali ini. Di sini tentang pengertian korelasi kendal tahu, yaitu kendal tahu digunakan untuk mencari hubungan dengan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini bagaimana nanti uji kendal tahu ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Maka dari itu saya akan membahas lebih panjang untuk korelasi kendal tahu tersebut. Nah, di sini untuk pengertian secara umum, uji korelasi kendal tahu yaitu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel atau lebih. Jadi uji kendal tahu ini akan menguji tentang hubungan dua variabel atau lebih. Nah, di sini saya sudah siapkan tutorialnya. Saya akan bacakan di sini. Seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik. Untuk dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara tingkat kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik di Fakultas Dakwah. Di sini sudah ada 30 sampel mahasiswa yang nanti kita akan masukkan di SPSS. Untuk itu kita lanjut saja. Nah, di sini sudah ada 30 sampel sudah disediakan. Nah, nantinya kita akan bareng-bareng mengerjakan bagaimana hasil dari hubungan tingkat keterampilan dan tingkat kemandirian mahasiswa. Nah, dari sini ada tingkat kemandirian dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, hipotesisnya HO artinya tidak ada hubungan antara tingkatan kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik. Hanya ada hubungan antara tingkat kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik. Nah, langsung saja sini kita buka SPS-nya. Setelah kita buka, nanti kita klik data view. Ya, kalau mau disimpan dulu, kita beri nama dulu, gak apa-apa. Setelah itu, kalau memang sudah diberi nama terus yang lain, baru kita akan lanjut ke sini. Nah, setelah kita buka, lanjut saja kita langsung tulis di di data kita di kemandirian itu di pertama, terus yang nomor 2 itu adalah keterampilan. Setelah kita tulis, nanti di simbolnya kita kosongkan semua, baru di labelnya kita kasih di nomor 1 itu tingkat kemandirian, nomor 2 keterampilan pemecahan masalah akademik. Nah, setelah kita tulis di situ, langsung kita ke data view. Nah, setelah kita ke data view, kita akan mengisikan 30 sampel yang sudah disediakan di depan tadi. Kita masukkan semua di kemandirian yang mandiri semua, terus keterampilan di keterampilan semua. Jadi semuanya itu ada 30 sampel. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, setelah itu kita akan mengelola datanya. Kita klik analis, terus kita setelah analis terbuka, baru kita klik correlate, baru private. Setelah private, kita akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita akan kita akan memindahkan data yang kiri ke yang kanan. Di tingkat kemandirian itu dipindah ke kanan, terus ke tingkat keterampilan itu dipindah ke kanan semua. Nah, setelah itu di person itu centang itu dihapus, baru di kendal tahunya kita centang, terus setelah itu baru di to-tab baru kita centang. Nah, setelah itu baru kita oke. Setelah kita oke, maka akan
muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari SPSS-nya. Nah, untuk mengetahui ada hubungan akademik dan keterampilan, kita lanjut di sini. Nah, ini adalah pada tabel ini di correlation diperoleh bahwasanya konferensi korelasi sebesar 691 dengan signifikansinya sebesar 00. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dibandingkan taraf signifikansinya dengan gelatnya. Jika signifikannya kurang dari 0,5 maka HO-nya diterima. Jika signifikansinya lebih maka kurang, mohon maaf, kalau signifikansinya itu lebih maka diterima. Jika signifikansinya kurang maka HO-nya ditolak. Nah, terus keputusannya sini pada kasus ini terlihat bahwasanya konvensi korelasi adalah 691 dengan signifikansi 000. Karena signifikansinya kurang dari 0,5 maka HO-nya ditolak, berarti HA-nya diterima. Nah, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik. Nah, dari situ, sedangkan untuk menguji signifikansi korelasi di sini, korelasi itu dapat digunakan pada rumus sebagai berikut. Nah, hipotesisnya di sini kalau HO artinya harga koefisien korelasi tidak signifikan, sedangkan HA-nya harga koefisien korelasi itu signifikan ataupun diterima. Nah, untuk di sini untuk Z hitung apabila lebih dari Z tabel maka HO-nya ditolak. Jika kurang dari Z tabel maka HO diterima. Untuk mengetahui harga Z ini signifikansi atau tidak maka perlu dibandingkan dengan Z tabel. Untuk uji dua pihak dengan A terus A 5% dan uji dua sisi 5 dibagi 2 menjadi 2,5%. Maka luas kurva normal adalah 50% dikurangi 2,5% dan 47,5% ataupun 0,475. Karena uji dua sisi ini maka pada tabel Z untuk luas 475 maka didapatkan nilai Z tabelnya adalah 1,6. Nah, karena harga Z hitung lebih besar dari Z tabel, karena di sini 4,742 dikurangi ataupun kurang dari 149 maka HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Maka artinya harga koefisien korelasi signifikan. Nah, untuk mengetahui di sini sudah jelas bahwasanya di Z tabelnya adalah 4750 dan 19. Nah, jadi sudah jelas di Z tabelnya bahwasanya signifikan. Untuk kesimpulan di sini peneliti ini membuktikan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kemandirian dengan keterampilan pemecahan masalah akademik. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian sangat berhubungan dengan keterampilan masalah akademik. Jadi di sini adalah kesimpulannya adalah berhubungan berdasarkan konvensi korelasi sebesar 691 di mana harga korelasi bersifat negatif, artinya semakin tinggi tingkat keterampilan maka akan dibarengi dengan semakin rendah keterampilan pemecahan masalah akademik mahasiswa dan sebaliknya. Jadi pada intinya di masalah tadi bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara keterampilan dan pemecahan masalah akademik. Nah, mungkin itu saja. Di sini saya sebagai pemateri ataupun pemandu dalam dalam diskusi kelas di Pascasarjana UNIB Jombang. Ini adalah data saya, data pribadi saya. Mungkin bisa dibaca ataupun di screen untuk diperbesar
crop seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak maju atau diam tertindas.